Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazri Akbari, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjelaskan tentang peran Pancasila dalam membentuk sistem demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada anggota kelompok, yaitu ada Kesya Sabila Putri, ada Silmi Syahbani, Muhammad Rizik, dan saya sendiri Muhammad Fazri Akbari, Rahmat Mulyandi, dan Joshua Immanuel. Yang pertama ada filosofi Pancasila. Filosofi Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua ada sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah konsep yang mendasar dalam Pancasila. Mengakui eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta alam semesta. Bagi kita dan dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal itu. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan. Dan yang seharusnya ada ialah ketuhanan yang Maha Esa dengan toleransi beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya menjadi landasan moral dan spiritual, tetapi juga perekat dalam membangun bangsa yang berdaulat dan adil. Lalu ada sila kedua. Sila kedua mencangkup kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan prinsip kedua dalam Pancasila yang merupakan kelanjutan dari prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa manusia dengan akal dan budi bahasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan dirinya menuju pribadi yang bermartabat. Lalu lanjutannya ada diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya merupakan aspirasi moral, tetapi juga menjadi landasan bagi perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab di Indonesia. Lalu ada sila ketiga, mencangkup persatuan Indonesia, merupakan prinsip ketiga dalam Pancasila yang mengajak setiap warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak kewajiban serta tanggung jawab mereka terhadap negara. Fokus utamanya adalah menjaga persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Persatuan dalam konteks ini meliputi kesatuan ideologis politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Pemahaman kebangsaan Indonesia menekankan inklusivitas yang tidak sempit atau chauvinistis terhadap juga menghargai keberagaman bangsa yang lain. Lalu ada sila keempat, meliputi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adalah prinsip keempat dalam Pancasila yang menekankan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Prinsip ini dilaksanakan melalui proses musyawarah dan mufakat, di mana keputusan politik dibuat dalam suasana terbuka dan saling menghormati dengan sikap belajar dan menerima pendapat antara satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan prinsip kelima dalam Pancasila yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Prinsip ini menuntut bahwa setiap individu harus dapat menikmati keadilan secara merata yang hanya bisa terwujud jika struktur sosial masyarakat itu sendiri adil. Lalu materi yang kedua ini pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang demokratis di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hal ini. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, pemahaman nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila membantu mengenalkan dan menginternalisasi nilai-nilai dasar Pancasila kepada generasi muda. Yang kedua ada demokrasi dan kepemimpinan berbasis kebijaksanaan. Meliputi pendidikan Pancasila mengajarkan konsep demokrasi termasuk pengertian tentang kekuasaan rakyat.
peran hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan serta pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mencapai konsensus. Lalu yang ketiga ada kesadaran kewarganegaraan. Melalui pendidikan Pancasila, warga negara diajarkan tentang hak-hak dan kewajiban mereka terhadap masyarakat dan negara. Yang keempat ada penguatan identitas nasional, meliputi membantu memperkuat identitas nasional yang berlandaskan persatuan dalam keberagaman. Lalu ada menangkal ekstremisme dan radikalisme. Dengan memperkuat pemahaman Pancasila, pendidikan ini juga berperan dalam melawan ideologi radikal atau ekstrim yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara. Yang terakhir ada persiapan menghadapi tantangan global. Pendidikan Pancasila membekali warga negara dengan nilai-nilai moral, etika, dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk menghadapi teknologi, integrasi ekonomi global, dan isu-isu lingkungan hidup. Lalu materi yang terakhir, bagaimana Pancasila membentuk budaya demokrasi di Indonesia. Pancasila berperan penting dalam membentuk budaya demokrasi di Indonesia. Berikut beberapa cara di mana Pancasila mempengaruhi budaya demokrasi di negara Indonesia. Yang pertama ada prinsip keadilan sosial, yaitu mendorong pemerataan kesempatan dan perlindungan hak-hak dasar semua warga negara yang merupakan pijakan penting dalam budaya demokrasi yang berkeadilan. Yang kedua ada keragaman dan toleransi, yaitu Pancasila mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Hal ini mendorong budaya demokrasi yang menghormati perbedaan dan mendorong dialog antar budaya serta toleransi antar umat beragama. Yang ketiga ada kekuasaan rakyat, yaitu kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dilaksanakan oleh mereka melalui pemilihan umum atau pemilu dan partisipasi aktif dalam proses politik. Hal ini mendukung budaya partisipasi dan mendemokrasi yang kuat di Indonesia. Lalu ada musyawarah dan mufakat, yaitu mendorong adanya dialog, diskusi terbuka, dan kesepakatan bersama. Hal ini mempromosikan budaya demokrasi yang mengedepankan pengambilan keputusan kolektif dan konsensus bukan hanya berdasarkan keputusan sepihak. Lalu yang terakhir ada HAM atau hak asasi manusia, yaitu menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari identitas dan sistem nilai di Indonesia. Hal ini mencakup hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mendasar bagi setiap individu, yang merupakan prasyarat utama bagi demokrasi yang berfungsi baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Goodbye.